asosiatif adalah dengan sementara tentang hubungan antara dua atau lebih variabel. Hubungan ini bisa positif, negatif, atau tidak signifikan. Kemudian jenis hipotesis asosiatif. Yang pertama, asosiatif simetris. Dua variabel berhubung tapi tidak ada hubungan sebab akibat. Yang kedua, asosiatif timbal balik atau resiprokal, yaitu dua variabel saling memengaruhi satu sama lain. Yang ketiga, asosiatif kausal. Ada hubungan sebab akibat, satu variabel memengaruhi variabel lain. Kemudian ada jenis korelasi parametrik, korelasi person atau produk. Momen adalah jenis korelasi yang paling umum digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel interval atau rasio yang berdistribusi normal. Koefisien korelasi Pearson berkisar antara negatif 1 hingga positif 1. Negatif or sama dengan positif 1, yaitu hubungan positif sempurna, artinya ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya juga meningkat dengan proporsi yang sama. Negatif or sama dengan negatif 1, yaitu hubungan negatif sempurna, artinya ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya menurun dengan proporsi yang sama. Negatif R sama dengan 0, yaitu tidak ada hubungan linear antara kedua variabel. Contoh, hubungan antara tinggi badan dan berat badan. Jenis korelasi ganda. Korelasi ganda hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen secara simultan. Ini digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana variabel-variabel independen bersama-sama memengaruhi variabel dependen. Korelasi ganda sering digunakan dalam analisis regresi ganda. Contoh, pengaruh usia dan jam belajar terhadap nilai ujian. Jenis korelasi parsial. Korelasi parsial digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel dengan mengendalikan pengaruh dari satu atau lebih variabel lain. Artinya, korelasi parsial mengukur hubungan antara dua variabel dengan mengeliminasi efek variabel lain yang mungkin memengaruhi hubungan tersebut. Misalnya, jika kita ingin melihat korelasi antara variabel A dan B, namun ingin mengontrol efek dari variabel C, maka korelasi parsial memungkinkan kita untuk menghitung hubungan antara A dan B sambil mengendalikan variabel C. Contoh, hubungan antara stres dan prestasi setelah mengontrol jam tidur. Korelasi produk momen atau present. Rumus korelasi produk momen digunakan untuk mengukur sejauh mana dua variabel berhubung secara linear. Berikut adalah rumusnya. Lanjut, di mana R sama dengan koefisiensi korelasi person, N sama dengan jumlah pasangan data atau jumlah pengamatan, sigma S sama dengan jumlah nilai variabel X, sigma Y sama dengan jumlah nilai variabel Y, sigma XY sama dengan jumlah hasil perkalian setiap pasangan data X dan Y, sigma S pangkat 2 sama dengan jumlah kuadrat nilai variabel X, sigma Y2 jumlah kuadrat nilai variabel Y. Korelasi person ini menghasilkan nilai antara negatif 1 dan 1. R sama dengan 1 menunjukkan hubungan positif yang sempurna. R sama dengan negatif 1 menunjukkan hubungan negatif yang sempurna. R sama dengan 0 menunjukkan tidak ada hubungan linear antara kedua variabel. Korelasi ganda. Rumus korelasi ganda digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara satu variabel dependen atau Y dengan dua atau lebih variabel independen dalam hal ini yaitu X1 dan X2 untuk dua variabel independen. Rumus koefisien korelasi ganda atau R adalah lanjut RY X1 X2 sama dengan koefisien korelasi ganda antara Y dan X1 dan X2. RY X1 sama dengan korelasi antara Y dan X. Person RY X2 sama
X1, X2 sama dengan korelasi antara X dan X2 person. Korelasi parsial. Rumus korelasi parsial digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel dengan mengontrol pengaruh variabel ketiga atau lebih. Misalnya, hubungan antara Y dan X dengan mengendalikan X2. Rumus korelasi parsial antara Y dan X dikendalikan dengan X2. Lanjut, yaitu RY X1, X2 sama dengan koefisiensi korelasi parsial antara